Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang rumus-rumus pada elektrolisis. Untuk rumus yang pertama, itu adalah F sama dengan N dikali E, di mana F-nya itu adalah arus dengan satuan Faraday atau kepanjangan dari Faraday, kemudian N-nya sendiri itu adalah mol, dan E-nya itu adalah jumlah muatan. Misalkan, kalau kita punya O2, O itu kan punya muatan min 2. Karena jumlahnya ada 2, berarti nanti E-nya itu adalah 4. Lalu kalau misalkan H2, H itu kan muatannya plus 1. Karena ada 2, berarti nanti dikali 2, jadi 2 E-nya. Nah, kalau Na, itu dia punya muatan plus 1. Jadi kita tulis E-nya adalah 1. Kemudian untuk mol sendiri itu punya rumus gram per mr. Atau misalkan kalau dalam STP, mol itu adalah volume dibagi 22,4 STP. Nah, ada juga kalau dalam RTP, berarti volume dibagi 24, itu adalah RTP. Jadi ini adalah rumus yang pertama. Selanjutnya untuk rumus kedua itu kita gunakan F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. I di sini itu adalah arus. T-nya itu adalah waktu dalam detik atau second. Kemudian untuk rumus ketiga itu kita gunakan Q sama dengan I dikali T. Satuan Q itu adalah kolom. Q itu muatan ya. Jadi kita bisa simpulkan F itu bisa dibilang merupakan molnya elektron. Nah, kita juga tahu bahwa Faraday dari setiap zat itu akan sama semua, asalkan disusun secara seri. Nah, ini hanya kita pegang aja, nanti biasanya munculnya di teori. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Untuk soal nomor 1, itu pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT diberi arus 2 ampere. Kita tulis dulu yang diketahui. I-nya diketahui adalah 2 ampere. Lalu T-nya itu 965 detik. Kemudian ARCU juga sudah diketahui 63,5. Yang ditanyakan adalah banyak logam Cu atau masanya. Oke, tadi kita punya beberapa rumus. Kita gunakan rumus yang kedua dulu. Rumus kedua itu adalah F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. I-nya berapa? I-nya 2. T-nya berapa? 965 dibagi 965 dikali 100 gitu ya. Kita pisah. Sehingga ini bisa dicoret. Nanti dapat F-nya itu adalah 0,02 Faraday. Selanjutnya, apakah yang ditanyakan itu adalah F-nya? Jawabannya tidak. Yang ditanyakan itu adalah masanya. Gimana cari masanya? Kita gunakan rumus pertama, di mana F sama dengan mol dikali jumlah muatan. F-nya kita tahu 0,02. Lalu molnya ditanyakan. Kemudian E-nya itu E dari Cu-nya. Jadi cara dapatnya adalah CuSO4 itu kalian uraikan dulu menjadi Cu2+ sama SO4 2-. Taunya dari mana, Kak? Taunya ini tuh dipelajari di kelas 10 bagian kation sama anion. Jadi ada beberapa yang harus dihafalkan biar kalian tahu nih, oh Cu itu berapa plus, oh Ag itu berapa plus, kayak gitu. Nah, di sini Cu itu bermuatan 2+, berarti nanti E-nya itu sejumlah 2. Jadi 0,02 dibagi dibagi 2
sama dengan N. Jadi 0,01 itu adalah nilai N-nya. Apakah sudah selesai? Belum, karena kita mau cari massa. Mol punya rumus gram per mr. Maka 0,01 sama dengan gram per 63,5 mr dari Cu. Maka gram sama dengan 0,635 gram. Atau massa sama dengan 0,635 gram. Selanjutnya untuk nomor 2, pada elektrolisis larutan AgNO3 elektroda PT terbentuk endapan logam Ag pada katoda. Hitung volume gas. Yang ditanyakan adalah volume gas pada anoda dalam keadaan STP. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama kalian buat reaksinya. Di mana AgNO3 itu akan diuraikan menjadi Ag plus sama NO3 min. Setelah itu, di sini kan berarti kita perlu katoda sama anoda ya. Kita cek reaksi pada katoda. Untuk reaksi pada katoda itu kan berarti yang punya kation. Kalau diketahui Ag, maka yang bereaksi itu adalah Ag itu sendiri. Katoda itu kan mengalami reduksi ya. Berarti Ag itu akan menjadi gini, biar reduksi berarti Ag plus menjadi Ag. Karena di kiri ada muatan, di kanan gak ada, berarti yang kiri ditambah dengan 1 elektron. Selanjutnya kita juga buat reaksi di anoda. Anodanya kalau NO3 itu kan berarti yang mengandung O. Kalau mengandung O berarti nanti bereaksi 2H2O menjadi O2 plus 4H plus ditambah 4E. Nah, pada soal dikatakan bahwa dari reaksi AgNO3 itu nanti terbentuk endapan logam Ag. Maksudnya apa? Berarti di sini nih. Ini kan terbentuk endapan di katodanya. Kemudian yang ditanyakan adalah volume gas pada anoda. Nah, di anoda itu ada 2H2O, O2, 4H+, sama 4 elektron. Berarti yang merupakan gas yang mana? Yang O2. Lalu gimana caranya? Oke. Kita akan menghitung mol dari Ag dengan cara 2,7 gram dibagi AR 108. Nanti didapatkan 1/40 mol. Hubungan antara reaksi di katoda sama di reaksi anoda itu ada E-nya. Maka kita hitung mol di E. Caranya gimana? Kita gunakan konsep stokiometri. Di sini koefisien di depan E itu kan 1 ya, berarti kita tulis 1. Kemudian kita gunakan mol yang sudah diketahui, punyanya si Ag. Ag koefisiennya berapa? 1 juga, tulis di bawah. Lalu dikali mol si Ag, yaitu 1/40. Jadi nanti 1/40 hasilnya sama. Nah, kalau di dalam satu reaksi seperti ini, kalau misalkan Ag-nya 2, berarti kan ini 1/2 gitu ya. Berarti berpengaruh. Tapi kalau misalkan ini kan kita sudah dapat yang 1/40 punyanya E, kita mau taruh di bawah, itu bernilai tetap 1/40. Jadi kita tidak perlu mengkalikan koefisiennya. Kenapa? Karena sudah beda reaksi. Jadi yang tadi itu di katoda, sekarang di anoda. Kita tinggal ambil nilai dari E-nya aja. Jadi nggak usah dikalikan. Berbeda kalau misalkan kita lagi mau mengubah yang satu reaksi gitu. Nah, karena kita tahu 4E itu adalah 1/40, berarti O2-nya caranya adalah koefisien O2 yaitu 1, kemudian koefisien dari yang diketahui elektronnya yaitu 4, dikali 1/40, sama dengan 1/160. Itu adalah O2-nya. Berarti karena kita disuruh untuk volume STP, maka volume itu mol dikali 22,4. Molnya berapa? 1/160 kali berapa? 22,4. Maka nanti didapatkan 2,24 dibagi 16 liter. Soal nomor 3, 500 ml larutan CuSO4 1 molar menggunakan arus listrik 0,2 Faraday. Hitung pH larutan.
Oke, jadi langkah pertama kita uraikan dulu CuSO4-nya. CuSO4 diuraikan menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Setelah itu kita cek reaksi yang ada di katoda. Reaksi di katoda itu berarti Cu-nya menjadi Cu2 plus menjadi Cu aja, berarti di sini ditambah 2E. Kemudian untuk yang anoda, di sini kan mengandung O. Nah, kalau misalkan di soal tidak diketahui elektrodanya inert apa nggak inert, berarti misalkan itu selalu inert. Jadi kalau misalkan nggak ada, berarti dianggapnya inert. Maka yang bereaksi itu adalah 2H2O menjadi O2 ditambah 4H plus ditambah 4E. Selanjutnya apa? Selanjutnya diketahui arus listriknya 0,2 Faraday. Nah, itu tuh bisa kita ubah menjadi mol. Itu kan molnya elektron ya. Berarti nanti diketahui 2E ini yang di katoda itu adalah 0,2 nilainya. Jadi ini bisa dikonvert untuk mol elektron. Sehingga kita turunkan ke anoda. Di sini ada 0,2 mol. Nah, yang kita butuhkan untuk menghitung pH itu adalah H+. Sehingga karena di sini koefisiennya 4, di sini juga 4, berarti nilainya juga sama, 0,2 mol. Kalau kita sudah mengetahui mol dari H+-nya, kita bisa langsung gunakan konsentrasi H+ itu sama dengan mol dari H+ dibagi volume. Mol H+-nya 0,2, volumenya 500 mili atau 0,5 liter. Nanti didapatkan 0,4. 0,4 itu bisa kita tulis 4 dikali 10 pangkat min 1. Nah, nilai pH itu pangkat yang di sini, yaitu berubah menjadi 1, terus min log 4. Log 4-nya dari sini. Jadi kalau kita punya 5 log min 2, berarti pH-nya itu nanti 2 min log 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah 1 min log 4. Selanjutnya untuk soal nomor 4, sejumlah arus listrik dialirkan pada larutan perak nitrat dan tembaga 2 sulfat. Hitung massa tembaga yang diendapkan jika massa perak yang diendapkan adalah 1,08 gram. Oke. Jadi kita sudah tahu clue punyanya yang perak ya. Berarti langkah pertama kita hitung mol dari perak menggunakan gram 1,08 dibagi AR, nanti dapat 1/100. Setelah itu kita hitung F-nya menggunakan rumus N dari AG dikali E, maka 1/100 dikali E punya AG itu 1, maka F-nya 1/100 atau 0,01. Nah, ingat tadi kan dikatakan di materi itu ketika kita punya F, maka F semua Z itu sama karena dianggap susunannya seri, atau ketika susunannya seri itu dianggap F-nya bisa disamakan. Nah, karena di soalnya tidak diinfokan bahwa itu disusun secara paralel, berarti kalian bisa menyamakan nantinya. FAG itu akan sama dengan FCU. Maka FCU sama dengan mol Cu dikali E. FCU berarti 0,01. Dari mana? Karena ini sama ya, jadi kita ngambil dari sini. Mol Cu-nya itu adalah gram Cu, yaitu yang dicari, dibagi AR Cu 63,5. E muatan Cu itu adalah 2. Maka nanti dapat gram Cu itu adalah 0,3175.